Halo sahabat-sahabat dan pecinta serial India Yehteri Galian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitasnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel kita ini yang akan menceritakan film Yehteri Galian hingga tamat, yaitu dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Oke guys, kita melanjutkan cerita dari video sebelumnya. Di sini terlihat Asmita dan Santanu beserta Krisi yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri guys. Namun alhamdulillahnya, obat penawar sudah disuntikkan ke tubuhnya Krisi, sehingga tinggal menunggu beberapa menit lagi ia akan siuman. Kemudian Asmita dan Santanu disuruh dokter menunggu di luar ruangan. Tiba-tiba Nivedita bersama Moni dan Cahat datang menemui Asmita dan Santanu. Santanu yang melihat Nivedita datang, dia langsung memarahi ibunya. Mengapa ia pura-pura khawatir dan menanyakan Krisi. Mendengar perkataan seperti itu, Asmita langsung memarahi Santanu agar ia tidak berbicara seperti itu lagi. Lalu Moni meminta izin kepada Santanu agar ia diperbolehkan untuk melihat Krisi. Dan langsung saja ia masuk ke dalam ruangan pasien. Tidak lama kemudian guys, Cahat menarik tangan Santanu dan Cahat mengatakan bahwa Krisi sekarang sudah baik-baik saja dan bawa aku ke ibuku, Nandini maksudnya guys ya. Namun Santanu hanya diam saja dan tidak dapat berbicara. Melihat Cahat menarik tangan Santanu agar mereka menemui Nandini, Nivedita dan Asmita pun ikut bersedih dan tidak dapat mengungkapkan satu kata pun. Lalu Cahat sampai memohon-mohon dan bersumpah bahwa ia ingin sekali untuk diantar ke ibunya karena ia sangat rindu. Ia tidak dapat hidup tanpa ibunya katanya guys. Wah, kasihan juga ya guys ya si Cahat ini. Jadi dia ini masih tahu guys kalau Nandini dalam penjara. Jadi dia belum tahu kalau Nandini sudah meninggal guys ya. Lalu ia minta anterin Santanu untuk menemuinya di dalam penjara, tapi kan sudah meninggal nih guys ya. Lalu Santanu tetap tidak dapat berbuat apa-apa melihat Cahat yang merengek-rengek untuk minta diantar ke ibunya. Dan Santanu bingung harus bagaimana karena ia takut bila Cahat tahu yang sebenarnya bahwa Nandini sudah meninggal maka Cahat akan menjadi stres. Lalu Asmita datang dan mengatakan kepada Santanu bahwa ia harus mengatakan sejujurnya kepada Cahat walaupun itu sangat pahit baginya. Karena Cahat memiliki hak untuk tahu yang sebenarnya guys. Lalu Santanu bertekuk lutut di hadapan Cahat dan memeluknya sembari berkata bahwa ibunya menyelamatkan Santanu namun ia malah yang masuk ke dalam jurang. Si Santanu ngomong kayak gini ke Cahat biar nggak merasa bahwa ibunya jahat guys ya. Padahal ibunya kan mati diseruduk sapi, tapi Santanu masih berbohong nih guys ya. Kemudian Cahat yang mendengar perkataan Santanu langsung menangis histeris. Tidak luput dari itu, Asmita dan Nivedita pun ikut menangis. Lalu Asmita langsung memeluk Cahat dan mengatakan bahwa jangan bersedih dan berhentilah menangis anakku. Karena ia masih memiliki ayah, nenek, dan aku sendiri, ucap Asmita. Namun Cahat bukannya malah berhenti menangis, ia malah jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sehingga akhirnya Cahat pun ikut dirawat di rumah sakit di sebelah ranjangnya Krisi. Dan dokter mengatakan bahwa Cahat depresi berat dan dia harus beristirahat lebih lama terlebih dahulu. Lalu Asmita duduk di samping Cahat yang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri. Lalu ia mengelus-elus kepalanya dan Santanu yang melihat Asmita langsung berpikir bahwa ternyata dia selama ini salah menganggap bahwa Asmita telah membunuh anaknya yaitu Krisi. Namun ternyata Asmita adalah lambang dari seorang ibu. Tidak lama kemudian Asmita keluar dan duduk di ruang tunggu pasien guys. Asmita merasakan masuk angin dan pegal-pegal di badannya. Lalu tepat pada waktunya Santanu membawakan segelas wedang jahe. Ini bukan endorse guys ya. Dan Santanu duduk di sampingnya pula. Lalu mereka menikmati wedang jahe tersebut berduaan guys. Dan Asmita sambil berkata bahwa semua yang dilakukan Santanu adalah kebenaran. Karena Santanu telah berkata jujur kepada Cahat. Namun Santanu
telah berperilaku dewasa pula karena tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Nandini mati ditubruk sapi, guys. Lalu Santanu menjawab perkataan Asmita sambil memegang tangannya. Santanu mengatakan bahwa setelah ini kita akan membina rumah tangga yang utuh. Ia bersama Krisi, Cahat, dan Santanu. Belum sempat Asmita menjawab, ada perawat yang datang dan mengatakan bahwa Krisi sudah sembuh. Wah, ganggu aja tuh perawat, guys ya. Mendengar kabar tersebut, Asmita dan Santanu langsung menuju ke dalam. Dan ya, benar saja, Krisi langsung bangun dan memeluk Asmita. Lalu tiba-tiba sekawat pun datang dan mengatakan, semua sudah selesai, mari kita pulang. Ketika Asmita beserta sekawat dan Krisi mau pulang, guys, tiba-tiba Santanu mengatakan bahwa Krisi tidak akan pulang bersama sekawat dan Asmita. Karena dia adalah anak kandungnya San juga dan Krisi akan bersamanya. Namun Asmita memohon kepada Santanu agar tidak memperkeruh suasana karena dapat mempengaruhi jiwanya Krisi, guys. Nah, bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.